wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah Rabbuna Rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sayyidina Sayyidil Mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan banyak bersyukur Allah Subhanahu wa taala nanti kumpulkan kita bersama Nabi kita, para sahabat, guru-guru kita, keluarga kita yang soleh dan solehah, yang paling banyak bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tema yang kita bahas hari ini, saya sempat lupa sebenarnya, karena kemarin saya WA, judulnya ini, cuman belakangan rupanya judulnya fikih, ya, berkaitan dengan fikih. Ini judul ini, memahami sunnah dan bid'ah secara komprehensif. Saya tulis bukunya seperti ini, kemarin sudah ada sama Bapak yang begini. Ini sebenarnya adalah untuk meredakan ketegangan, ya, di kalangan masyarakat. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu, Nabi itu satu saat Nabi berjalan-jalan, tiba-tiba jumpa sahabat itu berdebat tentang agama. Ada yang berdebat dalam riwayat yang satu berkaitan dengan takdir, rukun iman. Lalu Nabi wajahnya merah padam. Lalu Nabi katakan, "Abi hadza ursiltum." Rupanya kalian pikir aku diutus untuk berdebat kayak gini, untuk beragama seperti ini gitu kan. Apakah aku diutus untuk mempertentangkan, memperdebatkan ajaran agama? Rasul marah. Artinya apa? Nabi tak mau sebenarnya agama ini diperdebatkan, ya, dijadikan alat berkelahi. Bahkan dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi mengatakan, apabila kalian membaca Quran, lalu kalian memahaminya dan berdebat, berbeda memahami ayat Quran, parta'u. Nah, berdebat dalam memahami Quran, maka kata Nabi, berdirilah, faqamu. Berdirilah maksudnya tinggalkan, gitu ya. Jadi kalau kita memahami Quran, tiba-tiba kita berdebat memahami ayat ini, gara-gara satu ayat ini berkelahi, berdebat, udah tinggalkan, gak usah baca lagi. Baca ayat yang lain gitu. Artinya kalau kita sudah menyampaikan kepada perdebatan tak sehat, jangankan sunnah, Al-Quran saja disuruh ditinggalkan Nabi gitu. Kalau ayat itu membuat kita bertengkar, berkelahi, ya, apalagi memahami hadis, semakin tidak boleh kan. Quran aja nggak boleh, disuruh Nabi tinggalin. Nah, itu hadis Sahih Bukhari seperti itu. Kalau kamu sudah berbeda pemahaman, berdebat memahami ayat Quran, ya maka tinggalkan, tidak usah baca lagi tuh. Karena Al-Quran itu untuk melembutkan hati, mempersatukan umat, bukan untuk jadi alat pecah belah gitu loh. Ya, itu yang sebenarnya diperintahkan Nabi SAW. Maka saya dalam hal ini, saya kan dulu waktu muda rajin ngaji kesana kemari Pak. Saya dulu rajin, waktu dulu ada HTI, ikut majelis HTI. Jemaah tabligh keluar 40 hari, ikut saya, gitu ya. Nanti saya ikut pengajian Pemuda Muhammadiyah di Jogja, ikut saya dengan Pemuda Muhammadiyah Pusat. Pembimbing tesis saya itu salah satu sekretaris utama, sekretaris umum pimpinan Muhammadiyah Pusat di Jogja, almarhum. Ya.
Di NU memang basic keilmuan saya syariah. Syariah, fikih, usul fikih itu banyak dipakai orang NU. Gitu ya. Kalau nanti ngaji Ikhwanul Muslimin, dulu IMM namanya, saya sering ke Masjid Syuhada di Jogja. Saya ikutin kajiannya. Kalau pingin ngaji tafsir Quran, saya ikut nanti pengajian yang namanya MTA, Majelis Tafsir Quran. Jadi semuanya hampa. Saya di Jogja itu hafal, saya itu tempat-tempat markasnya itu. Saya ikutin kajiannya semua. Kenapa saya ikutin kajiannya? Saya ingin tahu. Yang ulama ini bagaimana memahami Islam, yang ini bagaimana. Yang paling kaget saya, Pak, tiba-tiba ada tablik akbar. Ya, ada saya sebut namanya lah ya. Ini majlisnya agak unik emang. Berfatwalah ulama besarnya di situ. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul fasikun. Siapa yang berhukum tidak dengan hukum Allah maka dia fasik, maka dia kafir, munafik. Ya. Maka pemerintah ini tidak berhukum dengan hukum Allah. Pemerintah ini pemerintah fasik, pemerintah kafir. Terkejut saya. Kaget saya dengar itu. Tiba-tiba saya ingat disebut namanya di awal gelarnya adalah insinyur. Waduh. Saya kan di urusan syariah. Lalu dalam hati saya ngomong, saya orang syariah. Saya sekarang S2 di syariah. Harusnya saya lebih paham tentang syariah daripada insinyur, saya bilang. Saya lebih kredibel dari keilmuan daripada insinyur. Enggak mungkin insinyur lebih ahli syariah daripada orang syariah. Kan begitu kan? Karena ilmu agama ini ada spesialisasinya. Nah, yang begini-beginilah kadang-kadang menakutkan kita di umat Islam Indonesia ini. Kalau pemahaman-pemahaman yang katakan saja dalam tanda kutip radikal atau sangat keras, yang sebenarnya dia kurang luas memahami syariat Islam, itu dikonsumsi masyarakat awam, itulah nanti yang membuat perpecahan. Ya. Sederhana saja sebenarnya Bapak Ibu, untuk mematahkan logika yang katanya ustadz besarnya ini, saya tidak sebut nama ya, karena orangnya sudah ini. Siapa yang berhukum dengan hukum buatan manusia maka dia kafir. Benar gak ini? Ini sebenarnya sudah salah total. Saya kasih contoh. Lampu merah itu hukumnya apa? Berhenti di lampu merah kita wajib berhenti lampu merah. Kan itu hukum buatan pemerintah, benar? Benar? Apakah ketika Bapak Ibu berhenti di lampu merah menjadi kafir? Hah? Alasannya bukan agama. Alasan bukan agama ini pun sebenarnya tidak komprehensif. Kalau agama itu hanya mengatur urusan akhirat saja, itu pun salah. Agama itu mengatur urusan dunia, urusan akhirat. Hati-hati terjebak dengan teori sekuler. Sekuler itu memisahkan agama dan dunia. Oh, itu urusan dunia, bukan agama. Ini cenderung sekuler. Itu banyak umat kita yang terjebak di situ. Saya tanya, maka saya orang syariah, orang fikih, tidak ada namanya fikih, tidak ada namanya bab umur dunia, enggak ada urusan dunia dalam fikih itu. Yang ada bab apa? Bab ibadah, muamalat. Muamalat itu diatur Islam. Itu kata orang urusan dunia. Loh, Islam itu muamalat itu, Islam itu mengatur urusan dunia, urusan muamalat. Kenapa dunia kita tidak mau diatur Islam? Sekuler. Di sini banyak kesalahan-kesalahan. Kenapa? Karena tidak menguasai banyak ilmu-ilmu agama. Itu pendapat ulama hadis yang ketika kita dibawa ke fikih bisa menjadi bentrok kalau tidak bijaksana memahaminya. Maka dalam Islam ini, Bapak Ibu yakin nggak ilmu tafsir, ilmu fikih, usul fikih, ilmu tauhid, kemudian ilmu tasawuf, yakin nggak ilmu ini bertentangan, saling baku hantam? Yakin nggak? Nggak mungkin. Ilmu itu dari Allah, ilmu agama.
Ilmu ini tidak bertentangan, ilmu agama ini. Yang membuat ini baku hantam ketika seseorang itu tidak menguasai ilmu ini gitu. Dia paham syariah tapi nggak paham hakikat, mengerti hadis tapi nggak paham fikih, usul fikih dan kaidah-kaidah hukumnya. Maka dia buat baku hantam ini. Kalau boleh saya umpamakan, ketika kita sakit, luka, katakan saja kalau saya pernah kaki kita itu terbelah gitu ya, kan dijahit, obatnya dikasih dokter apa? Ada obatnya itu yang sangat asam sekali, benar? Supaya apa? Melekatkan luka. Begitu kita makan itu, ternyata kita sakit mah, hancur mah kita, lambung. Kenapa? Karena dokter ini tadi dia tidak paham ilmu mah, maka dia buat menghantam mah kita. Akhirnya luka kita sembuh, mah kita hancur. Sakit mah, masuk rumah sakit lagi. Tapi kalau dokter yang ahli, paham dia ilmu mah, ahli dia paham dia ilmu luka, dia kasih anti mah dulu, baru dia kasih minum itu. Luka sembuh, mah tidak terganggu. Begitulah kalau orang menguasai ilmu, semuanya. Nah, buku saya ini menggabungkan ilmu bahasa, bagaimana kita memahami sunnah secara bahasa. Ya, kita lihat makna sunnah bidah itu dari kata-kata yang digunakan Quran, tafsirnya apa. Kita lihat makna sunnah bidah itu dari ilmu hadis. Kita lihat ilmu sunnah bidah itu dari sisi ilmu fikihnya bagaimana. Ini perspektif ini kita satuin, usul fikihnya bagaimana. Kalau kita menggunakan definisi itu butuh ilmu mantik. Kalau kita harapkan ilmu mantik, definisi tidak ada. Kalau sebagai orang belum apa-apa dia sudah mantik bid'ah sesat. Loh, bagaimana kita mau paham definisi sementara kita tidak pakai ilmu mantik? Ilmu mantik itu membahas definisi. Definisi itu cabang ilmu mantik. Ya. Termasuk filsafat Islamnya. Ini untuk melihat dari sisi yang lebih dalam, termasuk ilmu tasawufnya, bagaimana orang-orang tasawuf sufi memahami sunnah bid'ah. Lalu kita lihat sejarah Islamnya, asbabul wurud hadis tentang sunnah bid'ah. Kita lihat lagi makna perkembangan bid'ah itu bagaimana. Kalau kita runtun sejarah, kita baca sejarah. Karena sejarah ini menjadi bukti bahwa bid'ah hasanah itu ada atau tidak gitu loh. Tanpa mengerti sejarah, kita nggak bisa paham, susah kita memahaminya. Nggak ada buktinya. Nggak ada buktinya bid'ah hasanah itu ada misalnya. Tapi kalau kita baca sejarah, oh ternyata Abu Bakar melakukan ini beda dengan Nabi, Umar melakukan ini beda dengan Nabi, Ali melakukan ini, Utsman melakukan ini beda dengan yang dicontohkan Nabi. Kalau begitu ada ijtihad, kalau begitu ada bid'ah hasanah. Kan begitu saja. Kalau tidak ada yang beda berarti tidak ada bid'ah hasanah. Kalau semuanya persis seperti Nabi. Maka kalau kita runtun logika ilmu, orang yang belajar hadis saja di masa tabi'in itu tersesat gara-gara tidak paham fikih. Contoh, Ibnu Wahab ini ahli hadis masa Imam Malik. Apa dia bilang? Kalau tidak jumpa Imam Malik, tak jumpa Imam Ahmad bin Hambal, niscaya aku tersesat selama-lamanya. Dia ahli hadis, tabi'in. Lalu dia ditanya, kenapa Syekh? Karena aku pikir setelah belajar hadis banyak, kukira semua yang dilakukan Nabi, dicontohkan Nabi itu wajib dicontoh, wajib diikuti. Ternyata tak semua. Bahkan ada yang dilakukan, dicontohkan Nabi, haram kita contoh. Ini ada dalam ilmu fikih. Ini lalai orang hadis tentang ilmu fikih ini. Contoh, Nabi SAW nikah istrinya 9 atau 11 sama budak Marikabtiyah. Apakah wajib kita contoh? Ternyata haram. Untuk orang beriman maksimal 4. Min dunil mu'min. Orang beriman gak boleh kata Allah. Itu buat Nabi saja. Lalu sebelum wafat Nabi juga memesankan, nanti kalau aku wafat meninggal, kuburkan aku di rumahku, di tanahku. Rumahnya di sebelah masjid. Di tanahnya, tempat beliau sering sholat munajat. Maka dikuburkanlah beliau di rumahnya. Kalau bahasa kita di ruang tamu. Apakah kita wajib mencontohnya? Bapak kalau meninggal mau nggak mencontoh Nabi? Dek, nanti kalau ayah meninggal,
Bapak meninggal kuburin di sini ya, di kamar ini ya. Ada rumah bapak yang kuburannya di kamarnya? Hah? Ada yang nyontoh? Nyontoh. Ya. Tidak ada yang berani nyontoh. Nabi SAW sholat tahajud berapa jam? Sholat tahajud dalam riwayat Sahih, Hujaifah bilang Nabi SAW membaca Al-Quran surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, apa lagi? Al-Maidah. 5 juz 3/4, hampir 6 juz. Kalau 1 juz setengah jam kalikan 5, 2 jam setengah, tambah 15 menit, 2 jam 75 menit. Itu baca Quran Nabi. Itu ibadah mahdoh. Ya. Itu ibadah mahdoh. Itu cara Nabi sholat tahajud. Kata Aisyah, panjangnya baca Quran Nabi berdirinya sama dengan panjangnya dengan rukuknya. Rukuk Nabi itu sama lamanya dengan baca Qurannya. Tambahkan 2 jam setengah. Sujudnya pun sama panjangnya, 7 jam setengah. Maka Nabi kadang mengatakan, kalau kamu takut masuk langsung subuh, witirlah 1 rakaat saja. Berarti Nabi sholat tahajud 7 jam setengah. Apakah wajib kita mencontohnya? Siapa yang bisa nyontoh? Yang menyuruh kita mencontoh sunnah persis pun selamanya tidak bisa mencontoh Nabi persis. Seperti itu. Apakah wajib seperti itu? Nah, inilah yang dibahas dalam fikih. Fikih itu pemahaman mendalam. Pemahaman ulama-ulama besar secara mendalam, secara rinci. Ini harus dipelajari. Supaya jangan terjadi bentrok yang banyak dalam paham ini. Ini kalau kita nggak belajar fikih dengan bagus, hanya belajar hadis, Pak, Bu, kenapa orang kafir itu disebut kafir, ingkar? Karena dia menutup diri. Nggak mau dia memahami Quran, nggak mau memahami Islam, ketutup hatinya, ingkar, kafir. Nah, fikih, usul fikih ini kalau nggak kita pahami, kita nggak dapat ilmu. Kalau nggak dapat ilmu, Allah tutup nanti kita. Kita mengingkari, nggak mau belajar. Akhirnya kita berkutat di ilmu hadis, sedikit asal beda, bidah sesat. Siapa yang berani bidahkan? Saya sholat tahajud misalnya, mau kemari, tiba-tiba udah mau jam 2:30, kemari setengah jam. Sholat tahajud 2 rakaat. Saja, 2 rakaat saja saya sholat tahajud. Oh itu ustaz bid'ah. Kenapa? Tahajudnya 2 rakaat, Nabi nggak pernah kayak gitu. Apakah bisa kita katakan begitu? Nggak bisa, walaupun nggak persis sama Nabi. Maka dalam fikih, usul fikih itulah nanti diteliti mana yang kita wajib persis, mana yang boleh kita tidak persis dalam hal mengikuti Ini yang tidak didalami orang-orang yang menguasai ilmu hadis. Maka Ibnu Wahab mengaku, kalau nggak ketemu ahli fikih Imam Malik, Imam Hambali, niscaya aku akan sesat selama-lamanya. Kenapa? Karena kukira semua yang dicontohkan Nabi itu wajib diikuti. Inilah nanti yang buat kita saklek. Kaku sekali. Mau persis semua. Padahal kita nggak bisa persis. Ini mohon maaf nih. Seperti kata Ustaz Hidayat. Ini dari ujung kepala kita sampai ujung kaki nih. Nggak persis sama Nabi. Atau bahasa lain bid'ah. Ada nggak Nabi pecinya begini? Nggak sama kan? Nabi runcing dalam satu riwayat. Sorbannya beda lagi, saya pakai sal. Jubahnya beda lagi, kancingnya pasti beda Pak. Zaman Nabi nggak ada kancing begini. Jahitannya pun beda. Modelnya pun beda. Apalagi kalau kita pakai baju koko kan, hanya lu pakai koko kata orang sono kan. Mana yang persis? Kalau kita mau jujur ya, maka disinilah belajar ilmu itu harus banyak, harus luas, gurunya banyak, ilmunya luas. Baru nanti bisa memahami. Oh, ini mohon maaf nih ya, kayak kita tadi sholat subuh nggak pakai kunut. Oh ini pakai mazhab Hambali, ya sudah nggak apa-apa. Lah tiba-tiba tadi moderator Al-Fatihah katanya kan. Ini model NU sampai bacaan Fatihah. Gak apa-apa Pak. Saya senang dengan yang masjid seperti ini. Jujur saya katakan. Tidak terganggu dengan khilafiyah furu seperti ini. Gak ada masalah itu. Kenapa? Itu furu agama. Kita bebas memilih mana yang kita yakini.
Tapi kalau nanti akidah pokok, kul huwallahu ahad, Allah esa, itu nggak boleh beda kita Pak. Sholat 5 waktu, kita beda sama Syiah. Syiah itu 3 waktu, Zuhur asar jamak terus, maghrib bisa jamak terus-terusan. Kenapa? Dalilnya Quran, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail, zuhur asar ila ghasaqil lail, maghrib isya. Wa Quran al-fajr, subuh. Mereka tafsirkan dengan 3 waktu. Maka zuhur asar jamak, maghrib isya jamak. Jangan Bapak kira Syiah itu enggak pakai dalil Quran Sunnah, pakai dalil Quran Sunnah. Cuman pemahaman kita. Jadi orang yang pakai dalil Quran Sunnah belum tentu benar. Belum tentu. Saya debat dengan Syiah panjang sekali, keluar hadisnya semua, filsafatnya pun keluar. Tapi nggak bisa sama kita memahaminya. Karena mereka lebih mendulukan akal, filsafatnya. Quran hadis itu di bawah filsafat mereka buat. Di bawah akal. Di situ kita jadi berbeda. Padahal kalau kita melihat sunnahnya, ada nggak Nabi mencontohkan setiap hari Nabi beliau sholat zuhur, asar, jamak, maghrib bisa jamak. Setiap hari dia lakukan. Nggak ada. Nggak ada riwayat. Nabi setiap hari 5 waktu sholatnya. Hadis sahih, hadis mutawatir. Lalu kok sok-sokan mereka mengatakan, ini dalilnya Quran katanya. Walaupun Quran, tapi Nabi sudah contohkan, begini loh maksud Quran itu. Nah, tapi mereka nggak pakai hadis kita kan. Hadis itu masalahnya. Semua umat Islam ini Pak, bahkan aliran-aliran sesat Bapak Ibu, itu berpegang kepada Al-Quran, hadis, Quran, Sunnah. Sampai-sampai teman saya, mantan orang sesat ngomong, kami dulu Ustadz diajari di Jamaah Al-Ghafar, Al-Fatar katanya. Siapa itu yang mengaku Nabi itu? Ahmad Musodik. Ahmad Musodik ngaku Nabi pakai dalil ayat Bapak Ibu. Apa dalil ayatnya? Dulu Quran disebutkannya, ini dalilnya Ustaz. Dibacakanlah sama dia. Nanti akan diutus sesudah Nabi Isa, mim ba'dihi ismuhu Ahmad. Akan diutus sesudah Nabi Isa, namanya Ahmad. Nih Ahmad tuh, Ahmad. Apa tugas Nabi Ahmad? Nih, kasihnya ayat lagi. Apa tugas Nabi Ahmad? Musaddiqal lima baina yadaihi. Musaddiq, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Inilah dia itu, membenarkan Hindu, Tripitaka, Weda semua. Kalau orang baru belajar agama, apa enggak rontok akalnya, Pak? Ini ayatnya katanya. Jadi orang sesat itu sering memahami Quran, Sunnah secara sesat. Bukan nggak pakai dalil, pemahamannya yang sesat. Maka saya punya teori bagaimana kita memahami, belajar agama Islam supaya tidak sesat. Ada caranya. Harus tahu kita. Yang pertama harus dipahami, kita menguasai Quran hadis yang banyak. Kemudian Al-Quran dan hadis itu harus dipahami berdasarkan ilmu. Ilmu siapa? Ilmu ulama-ulama yang ahli di bidangnya. Ahlussunnah wal jamaah. Baru kita terproteksi. Tapi kalau kita pahami dengan pemahaman orang-orang sempalan, orang Syiah, orang Khawarij misalnya kan, nah, nanti kita akan tersesat dengan sendirinya. Ya sama, mirip seperti NI itu kan begitu juga, NI. Yang mengkafirkan negara kita. Padahal negara kita ini Pancasila, ketuhanan Maha Esa, Kulullah Ahad, kemanusiaan yang adil dan beradab, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Manusia adil, beradab, itu kan ajaran Quran hadis. Persatuan Indonesia, bersatu, itu kan ajaran Allah dan Rasulnya. Musyawarah, itu kan ajaran. Keadilan sosial, keadilan sosial, dalam sosial harus adil, itu kan Al-Quran Sunnah juga. Tidak ada yang menyesatkan di situ. Kok kita dianggap kafir megang Pancasila yang isinya juga bahagian dari Quran Sunnah kan? Nah, itu bahasanya panjang ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pengantar untuk supaya kita berhati-hati. Artinya begini, supaya kita ya belajar ilmu agama ini serius. Kalau terjadi perdebatan sengit, cari pendapat ulama yang ahli di bidangnya. Apa yang kita perdebatkan? Kalau kita berdebat atau berselisih tentang hukum,
Lihat ulama ahli hukum, ahli fikih memahami itu. Tidak usah pakai ulama hadis. Kenapa? Ulama hadis itu banyak yang tidak mengerti tata cara berhukum. Kecuali mereka ahli di situ. Ya. Kan sederhana sebenarnya. Nabi katakan, "Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantajri sa'ah." Apabila kamu menyerahkan sesuatu kepada bukan ahlinya, tunggu saat hancurnya. Hancur apa? Kiamat, chaos, berkelahi, bertengkar. Ujung-ujungnya perang. Kan gitu kan? Kenapa? Karena kita menyerahkan sesuatu nggak pada ahlinya. Bapak Ibu kalau anaknya sakit gigi, bawa kemana? Kalau dibawa dokter THT, apa kata dokter THT? Hah? Ini real saja Pak. Supaya lurus cara berpikirnya. Kalau kita bawa dokter THT, apa kata dokter THT? Nggak benar kan? Oh, sini saya nggak paham gigi. Pak, di sana dokter gigi gitu. Sakit jantung bawa dokter jantung, jangan bawa dokter kulit. Sederhana kan pahamannya Pak? Nah ulama fikih ada ulama besarnya. Malik, Imam Hanafi, Malik, Syafi'i, Hambali. Dalam hukum fikih. Ulama hadis ada ulama besarnya. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai, sampai kepada Ibnu Abdul Bar. Ini mereka ahli hadis dan mengetahui mana sahih mana tidak. Nanti kalau Bapak nggak belajar akan muncul pertanyaan, nggak belajar banyak ilmu agama. Ustadz, itu kenapa Imam Syafi'i tak pernah pakai Sahih Bukhari katanya? Coba, ini gara-gara nggak tahu ilmu sejarah. Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah. Begitu Imam Syafi'i meninggal 200-an Hijrah, Imam Bukhari umurnya baru 10 tahun, baru belajar. Belum nulis buku. Bagaimana mau Imam Syafi'i pakai Sahih Bukhari? Hafalan Imam Syafi'i pun bisa jadi lebih banyak hadisnya dari Imam Bukhari. Karena dia lebih dulu hidup. Yang benar Bukhari yang ikut Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i sudah wafat, sudah ada buku, sudah ada fikihnya. Maka dipahami Imam Bukhari itu mazhabnya mazhab Syafi'i. Dalam berhukum. Tapi hadis dia ahli. Tahu dia hadis sahih, mana hadis lemah, mana hadis baudhu. Nah. Saya sering dapat pertanyaan gitu Pak. Bukan, jangankan dari jemaah, dari pengurus masjid kadang-kadang gitu juga pertanyaannya. Ustadz, kenapa kita nggak pakai mazhab Syekh Abdul Qadir Jilani katanya? Kok kita pakai mazhab Syafi'i katanya? Kan Syekh Abdul Qadir wali Allah katanya. Loh, Syekh Abdul Qadir Jilani itu ahli tasawuf. Oh kan ahli fikih. Fikih Syekh Abdul Qadir Jilani pun pakai mazhab Hambali, kemudian bertukar ke mazhab Syafi'i. Tapi mazhab tasawuf, nah itu makanya yang Alawiyin. Orang bertarikat ke Imam Ghazali, ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi dalam fikihnya, ilmu syariatnya, ke yang tadi. Karena ulama ini masing-masing ada ahlinya, Pak. Samanya kayak kita di Indonesia nih. Bapak kalau mau belajar hukum tata negara sama siapa? Sama Yusil Ihja. Ya kan? Bapak mau belajar hukum tata negara, tapi Bapak datangi, mohon maaf, seandainya masih hidup Habibie. Bapak datangi Pak Habibie, almarhum. Ya nggak connect ilmunya. Ya kan? Benar kan? Karena Habibie pun nanti dalam hukum tata negara ikut yang ahlinya. Yusul Ihja kan gitu. Tapi dalam hal teknologi Yusul Ihja ikut Habibie almarhum. Kan begitunya nanti itu. Paham kita Pak? Nah, karena ulama ini ada ahlinya masing-masing, spesifikasi ilmu. Ini yang sering diabaikan. Orang kena jago hadis dianggap dengan ilmu hadisnya sudah bisa menyalahkan semua ilmu. Ini kacau nanti Pak. Dia ahli hadis, paham dia hadis, tapi nggak ngerti tasawuf, nggak ngerti spiritual. Dia hajar orang-orang spiritual. Orang spiritual bilang, ini keterlaluan ya, sebenarnya orangnya bodoh katanya. Kenapa? Nggak paham dia ilmunya. Ya bagaimana orang dokter gigi menyalah-nyalahkan dokter jantung? Itu cara nyehatkan jantungnya, cara ngobatin jantungnya salah. Kata dokter gigi, caranya harus begini-gini. Ya kita kan ketawa, ini Bu, nih dokter gigi kok nyalah-nyalahin dokter jantung, kan gitu Pak. Sederhana sebenarnya, tapi ini sering dilupakan. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Spesialisasi ilmu. Maka disinilah nanti saya mencoba membuat satu buku ini. Maka buku ini nanti agak berbeda dengan lainnya dari sisi
Karena saya mencoba memandangnya dari banyak ilmu. Supaya apa? Supaya kita paham, oh orang NU begini, orang Muhammadiyah begini, orang Salafi gini. Ah, ini perbedaan puru, tak usah saling nyerang, ya tinggal milih aja, damai kita. Tapi kalau asik nyerang-nyerang orang, oh itu sesat, bidah neraka, itu sisa orang NU sesat, bidah neraka. Orang NU pun ambil parang lah. Atau kau, aku udah belajar dari kecil ini katanya. Siapa ulama kau katanya kan? Akhirnya perang Pak. Makanya orang Salafi ustaznya ke sana diusir. Kenapa? Ya kita harus introspeksi diri. Kenapa kita diusir? Kan muncul pemahaman. Kalau gereja dijaga, kalau ustadz diusir, muncul kan seolah-olah benar. Tapi kalau kita pahami secara bijaksana, kenapa orang gereja dijaga? Walaupun sebenarnya kita pun kurang setuju juga dijaga. Karena gereja ini kan nggak nyerang mereka, damai. Ustadz kalau nyerang terus-menerus jadi dapo juga. Saya kalau nyerang bapak terus-menerus kan bapak tembuk saya. Bapak tabuk saya kan. Tetangga bapak kalau tiap hari nyerang bapak, ya bapak musuhi kan. Orang jauh kalau nggak nyerang bapak, ya bapak nggak musuhi. Makanya yang diserang itu kalau bahasa saya jangan umat Islam yang diserang. Yang diserang itu yang memusuhi Islam, Yahudi, yang begitu-gitu kan. Harusnya kan begitu logikanya. Jangan sesama umat Islam. Beda puru, bahas sampai rinci kalau terjadi perbedaan. Kalau dimasuk Facebook, masuk ke grup-grup yang perdebatan itu, aduh pusing saya. Nggak bisa saya ngatasinya. Yang ada kita kasihan aja lihat umat seperti itu. Nanti ada orang baca Quran di sisi kubur. Ah, bidah sesat masuk neraka, itu nyembah kubur. Loh, baca Quran kok nyembah kubur? Cara nyembah kubur gimana menurut ulama? Baca Quran itu bukan cara nyembah kubur. Sholat di sisi kuburan kita, ada yang gitu kan, sholat sisi kuburan. Dianggap nyembah kubur lah. Sholat itu bukan cara nyembah kubur. Kita logis saja Pak. Ya pakai ilmu namanya. Tata cara nyembah kubur gimana? Sholat itu tata cara nyembah Allah atau tata cara nyembah kubur? Ya tata cara nyembah Allah. Orang Madinah sholatnya di sebelah kuburan Nabi, benar? Benar? Nah, yang nggak boleh itu kita dudukin atas kuburnya, kita sholat di situ. Itu menghina namanya. Nah, itu yang diharamkan. Kalau di sisinya, kalau ada hajat dalam fikih nggak ada masalah. Kalau ada hajatnya, apa hajatnya? Ya udah mau tenggelam matahari, aku belum sholat asar. Kalau sampai rumah sholat lagi, udah gawat ini. Yuk sholat sini aja lah, nah, kan gitu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pengantarnya saja ya. Jadi memahami sunnah dan bidah ini kita harus memahami dari sisi banyak ilmu. Tidak boleh berlebih-lebihan dan hati-hati. Di zaman Rasul itu orang-orang rahib-rahib Yahudi itu, pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani itu banyak yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Hati-hati Pak, hati-hati ini gimana? Kadang kalau kita nggak ngerti kaidah halal haram, kita nanti bisa mengharamkan yang halal dan mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Ini secara fikih dosanya sama besar. Bapak bisa bayangkan, Bapak mengharamkan orang baca Quran, baca Yasin malam Jumat. Itu bidah sesat haram. Kalau itu tidak haram, Bapak berdosa besar kan? Menghalangi orang beribadah. Benar? Hati-hati. Hati-hati. Makanya berhukum itu tidak bisa. Saya senang di jemaah tabligh. Kenapa saya senang orang jemaah tabligh? Jemaah tabligh ini kalau bicara khilafiyah nggak mau. Itu bukan urusan kami. Khilafiyah itu ahlinya ada ulama. Itu wilayah ulama tuh. Kalau kita dulu masuk S1, dosen kita ngomong, ketika mahasiswanya debat masalah hukum, lalu dosennya ngomong, inilah ikhtilaful juhala, katanya. Perbedaan pendapat orang-orang bodoh, katanya. Karena baru belajar kan Pak. S1 semester 1. Jadi ikhtilaful juhala itu tidak ada dalam Islam. Yang ada ikhtilaful ulama. Ulama yang beda pendapat. Kalau kita pula orang awam yang beda pendapat baku hantam, ya kan nggak benar dalam agama. Maka jemaah tabligh itu akhlak yang bagus salah satu di situ. Dan Bapak juga harus tahu, ilmu yang sering dilupakan, tidak boleh kita berdakwah dalam hal-hal khilafiyah. Harus begini. Khilafiyah nggak boleh. Khilafiyah itu yang boleh seperti ini.
kajian. Menurut ulama ini begini, memahami hadis ini, ulama ini memahami hadis ini begini. Nanti Bapak boleh milih mana yang diyakini. Gak boleh kita berdakwah hal khilafiyah, karena itu menyakiti orang lain yang beda pendapat. Gak boleh kita maksakan itu satu pendapat dalam khilafiyah, gak boleh. Nah, makanya saya bilang tadi, saya senang dengan ada sepertinya dan Bapak Ibu bisa damai. Satu nggak kunut subuh, satu lagi pakai Fatihah tadi, jadi silakan saja, alhamdulillah. Begitu sebenarnya. Ya. Dan ini bisa berubah, nanti generasi bisa berubah, bisa pakai kunut lagi, nanti bisa begini, nggak apa-apa. Yang penting jangan berkelahi. Kenapa? Itu furu agama, furu cabang-cabang. Dan ilmu usul dan furu ini hanya dikuasai orang-orang ahli fikih dan usul fikih. Kalau orang hadis kadang-kadang tak paham dia mana usul, mana furu. Semuanya dianggapnya usul. Seolah-olah pokok agama semua. Ini buat kita repot. Itu tadi seperti Ibnu Wahab. Nah. Baik. Sampai jam berapa? 10 menit lagi baru tanya jawab. Oh ya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kita ambil ini sedikit. Kenapa orang-orang Yahudi Nasrani dicela Allah? Salah satu mereka gini, suka menghalalkan yang haram, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Apa contohnya? Diharamkan mereka kawin Pak untuk ulamanya, pendetanya. Gimana kalau nggak nikah coba? Itu kan naluri manusia. Sedangkan Nabi 11 istrinya, tingkat Sayyidul Anbiya. Sehebat apa spiritual pendeta itu nggak mau nikah misalnya? Kan itu menyiksa mereka. Maka banyak di gereja itu perzinahan antara pendeta dengan penditi. Banyak anak yang dikubur di Inggris, di mana-mana kan. Ya gara-gara itu. Nggak bisa, itu libido syahwat nggak bisa dibunuh. Islam itu nggak bunuh syahwat. Islam itu mengendalikan syahwat, bukan bunuh. Kalau syahwat kita bunuh, nggak ada masjid ini nggak bisa cantik begini. Nggak ada hawa nafsu. Nah hawa nafsu itu dikendalikan. Dibawa dia kepada taat kebaikan, bukan dibunuh. Maka bahasa Nabi, orang yang cerdas dulu al-qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu dia bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan hawa nafsunya, bukan bunuh. Ya, nggak bisa dibunuh itu Pak. Ini yang membuat mereka tercela. Makanya kita hati-hatilah, hati-hati ya, jangan kalau nggak ahli ya tanya ustadz aja lah, tanya ulama aja. Ya. Kadang jemaah saya kan kayak gitu. Kalau mereka ragu, Ustaz, menurut ini begini-gini gimana Ustaz katanya. Nah, saya kasih dalilnya ini Pak, ini dalilnya. Bapak boleh milih, dia maksain dalil yang ini, Bapak boleh nolak dengan dalil ini saya bilang. Kalau mau nolak, kalau enggak silakan saja saya bilang. Karena puriah. Selesai. Kesunnah pengertian jenis macamnya. Ini bahasan-bahasanya. Secara bahasa sunnah itu jalan yang biasa dilalui. Ini secara bahasa. Sunnah itu bisa juga artinya kebiasaan. Sunnatullah, kebiasaan Allah. Sunnah Rasul, kebiasaan Nabi. Dari kata kebiasaan bisa menjadi adat, kebiasaan, perilaku Nabi kan. Jalan yang biasa dilalui. Tapi kalau maka dari sisi bahasa, sunnah itu bisa baik buruk. Kebiasaan orang kan bisa baik, bisa buruk. Maka secara bahasa, sunnah itu ada yang baik, ada yang buruk. Secara bahasa. Ya. Kalau lawannya bid'ah, maka bid'ah itu ada yang baik dan buruk dari sisi bahasa. Kalau begitu dilihat. Maka nanti muncul bahasa Nabi, man sanna fil Islam sunnatan hasanah, barang siapa membuat sunnah dalam Islam, sunnah yang baik, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Nah, sambungan hadis itu, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, barang siapa membuat kebiasaan yang buruk. Nah, itu kan kata sunnah disebut, sunnatan sayyi'ah. Maka dia dapat dosa dan dosa orang mengikutinya. Maka dari segi bahasa, sunnah itu kebiasaan baik atau buruk. Ya, tata cara atau perilaku yang senantiasa dilakukan, kebiasaan baik atau buruk. Nah, kalau secara istilah, kita harus memahami sunnah ini yang dipahami ahli hadis begini, ulama usul fikih begini, ulama fikih begini. Secara ilmu hadisnya, ilmu sunnah, ilmu hadis, sunnah itu semua yang dikatakan, diperbuat, ditetapkan atau takrir Nabi maupun sifatnya. Jadi kalau dari sisi ilmu hadis, kata-kata Nabi, ya, perbuatan Nabi, sholat, kata-kata Nabi begini-begini, kalau kamu mau sholat begini, kalau kamu mau puasa begini.
Ketetapan Nabi takrir. Nabi melihat sahabat makan biawak, Nabi diam. Artinya biawak itu dopnya ya. Dop itu kata sebagian ulama tidak sama dengan biawak di Indonesia. Biawak di Indonesia itu makannya makanan karnivora. Kalau di Mekah katanya itu makanannya rumput, tidak karnivora. Ya. Tapi wajahnya hampir sama. Makanya ketika Imam Malik ditanya, "Imam, apa hukum makan buaya?" Apa buaya itu? Buaya itu mirip dop, mirip kayak biawak katanya. Oh, kalau mirip kayak gitu halal lah katanya. Karena dia nggak tahu itu buaya. Padahal buaya itu karnivora, hidup di dua alam, darat, laut. Itu ciri-ciri makanan haram. Tapi kok Imam Malik menghalalkannya? Karena Imam Malik nggak tahu, dikiranya seperti dop. Nggak dijelaskan rinci sama dia, halal lah katanya. Nah, itu cara berulama hukum. Kita tarik ke Indonesia, oh enggak begitu, haram. Maka ulama Indonesia ini rata-rata mengharamkan makan buaya. Tapi orang yang tak berpikir tekstual, wah Imam Malik menghalalkan katanya. Karena dia nggak kaji itu, kenapa Imam Malik menghalalkan itu. Ya. Karena dop itu kalau di Mekah Madinah itu dia nggak makan ayam, nggak makan binatang, nggak karnivora, makanannya rumput, pepohonan. Cuman wajahnya agak mirip, itu aja. Maka sunnah Nabi itu kalau sahabat melakukan sesuatu Nabi diam. Sahabat makan dop sejenis biawak, Nabi diam. Berarti itu halal. Ya. Sifat Nabi itu apa? Ya sifat Nabi, kalau Nabi jalan bungkuk, kalau Nabi bersisir kadang sibak kanan, kadang sibak tengah gitu kan. Itu sunnah. Dianggap sunnah. Apakah wajib dilakukan? Kalau melakukan salah hukum, nanti ilmu fikih yang bahas. Kalau dalam hadis itu sunnah. Makan 3 jari. Sunnah. Kenapa? Itu kan perbuatan Nabi. Tadi kan sudah didefinisikan. Perkataan perbuatan Nabi sunnah. Nabi makan pakai 3 jari. Sunnah. Selesai. Apakah hukum melaksanakannya wajib? Nah ini nanti dulu. Itu pakai fikih kita, pakai ilmu hukum. Karena sunnah dalam ilmu hadis itu pokoknya asal dikatakan, diperbuat, ditaken Nabi sunnah. Sebenarnya itu definisi hadis. Apakah hukum melaksanakan sunnah? Nah, kalau hukumnya nanti dulu lihat fikih. Maka sederhananya saya lompat. Nah kalau digabung dia ilmunya, saya tidak mau membentrokkan ilmu hadis, ilmu fikih, karena saya belajar dua-duanya. Sunnah, perkataan perbuatan taken Nabi. Nah kalau kita mau menghukumnya, inilah ilmu ulama fikih. Perkataan perbuatan Nabi itu ada yang wajib. Contoh yang wajib, sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Perbuatan Nabi itu ada yang sunnah dalam bentuk anjuran. Sunnah Nabi itu, sunnah perkataan perbuatan takir itu, ada yang hukumnya sunnah, mustahab, mandub, sunnah, mustahab, mandub, fadilah, nafilah. Oh, ini sama ini Pak, tatawwu. Nah, kalau Bapak nanti baca tatawu, ini sholat sunnah tatawu, ini sholat sunnah mustahab, ini sholat sunnah nafilah, itu sama itu hukumnya anjuran. Nah, yang hukumnya anjuran itu ditinggalkan tidak dosa, dikerjakan pahala. Sholat tahajud, sholat yang mengiringi sholat wajib, qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya. Itu sholat sunnah rawatib. Nggak wajib dilaksanakan. Tapi kalau kita laksanakan, dapat pahala kita. Nah, ada sunnah Nabi, perbuatan Nabi mubah. Makan pakai 3 jari. Kan perbuatan Nabi. Hukumnya mubah. Kata ulama usul. Kalau kita contoh, sebenarnya nggak ada pahalanya. Karena terbit dari sisi kemanusiaan Nabi. Sibak kanan, sibak kiri, sisir Nabi. Mubah. Tapi kata sebagian ulama, dapat juga lah pahala. Kenapa? Karena niatnya mencontoh Nabi. Kan tanda cinta, ada situ nilai cinta. Ya pahala juga lah walaupun gak besar. Kata Imam Hanafi, namanya sunnah jaidah, tambahan. Ya, makruh itu ya Nabi bulan puasa diciumnya Aisyah, istrinya. Lalu Nabi terkejut, sahabat terkejut, ya Rasulullah, boleh rupanya nyium istri bulan puasa? Oh, nggak bisa. Aku lain sama kalian nggak boleh, nanti nggak kuat nahan.
Makanya Umar bin Khattab begitu dia cium istrinya bulan Ramadan, dia menggeletar ketakutan. Dia datangi Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Gimana ini, aku telah berbuat dosa. Sabar, sabar, ada apa, tenang. Aku tadi nyium istriku. Ini kan bulan puasa. Nahan syahwat. Apa kata Nabi? Umar, kalau kumur-kumur bulan puasa, batal nggak puasamu? Enggak ya Rasul. Samanya itu dengan mencium istri. Kias, analogi. Nabi menggunakan kias, analogi. Yang batal itu minum. Kumur-kumur tak batalin puasa. Yang batal itu hubungan suami istri. Kalau cium saja nggak batal. Nah coba. Itu makruh. Makanya dalam fikih hukumnya mencium istri makruh Pak bulan puasa. Bukan haram. Apakah itu diperbuat Nabi? Iya. Apakah sunnah itu perbuatan Nabi? Iya. Apakah perbuatan Nabi sunnah? Iya. Tapi hukum mencontohnya makruh. Paham? Nah, jadi antara sunnah dengan hukumnya harus dibedain. Nah, itu dalam ilmu fikih. Rincinya begitu. Maka nanti ada sunnah yang haram. Orang yang belajar sunnah nggak belajar fikih, kaget dia waktu saya bilang gini. Apa sunnah haram Ustaz katanya? Ya sunnah Nabi itu kan perbuatan Nabi. Nabi nikah lebih dari 4. Kan haram kita contoh. Nggak terima juga dia Pak. Belum kebuka hatinya, akalnya itu. Kenapa? Karena dia sudah lama belajar sunnah, nggak belajar fikih, hukum fikih. Nggak mendalami. Kalau saya memang iya jurusan saya jurusan fikih usul fikih syariah. Syariah itu fikih usul fikih hukum Islam namanya. S1, S2, S3-nya itu keahlian saya. Tapi saya juga orang syariah tidak buta dengan tafsir hadis dan hadis, ilmu hadis, nggak buta. Karena untuk sampai ke fikih, ulumul hadis harus dipelajari juga. Jadi ilmu pokok namanya. Nah, jadi kelebihan orang usul fikih di situ Pak. Dia tidak hanya mengerti hadis sahih, dhaif, lemah, cara-cara menafsir, dia juga mengerti ayat-ayat hukum, hadis-hadis hukum dan memahaminya gitu. Ulama-ulama. Nah, kelemahan orang ahli hadis, jurusan hadis, dia kurang paham fikih usul fikih. Disinilah nanti membuat kadang terjadi perbedaan. Nah, gitu dia. Baik, saya kira itu saja pengantarnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, nambah ilmu lah ya. Materinya ini banyak. Kalau bapak-bapak ada yang mau bertanya, dipersilakan. Karena buku ini kan 336 halaman ini bahasannya. Jadi nggak bisa semua. Silakan Pak kalau ada mau tanya.